pertama yaitu Bapak Mita Wahyu Kurniawan S.Or, Ibu Ari Wijayanti SPD. Pertama-tama hari yang kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan RTL yaitu rencana tindak lanjut dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara, langsung saja saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Iwan dan Ibu Ari. Yang ketiga sesi tanya jawab, nanti ada maksimal 2 pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara demi acara kita mulai pada siang hari ini, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qira'atul Fatihah. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasana Hadi Santoso SPD MSI. Kebahagiaannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 55 Gresik, yang terhormat terutama Ibu Ari dan Pak Iwan. Syukur alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan dalam acara rencana tindak lanjut oleh Pak Iwan dan Bu Ari. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Rencana tindak lanjut ini adalah sebagai pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik. Ini sudah dilakukan oleh guru PJOK dan juga guru kelas, ya, di mana pengembangan diri ini sudah dilakukan, ya, oleh beberapa bapak dan ibu guru sebagai guru penggerak. Ada 4 guru yang sudah melakukannya, dan ini dilanjutkan dengan pengembangan diri Bu Ari sama Pak Iwan. Mudah-mudahan dengan pengembangan diri ini dapat ditularkan kepada rekan sejawat lainnya, dan muncullah guru-guru inovatif sebagai motor penggerak dari pendidikan di UPT SD Negeri 55 Gresik ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasana Hadi Santoso SPD MSI selaku Bapak Kepala Sekolah. Kemudian acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Miftah Wahyu Kurniawan SPD SOR dan Ibu Ari Wijayanti. Sebelum pemaparan dimulai, saya sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir, apabila ada kata atau tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kalimat bersih. Sambil berdiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kasana Hadi yang sudah mengawali pembukaan rencana tindak lanjut yang akan kami sampaikan lewat PPT slide nanti. Nah, sebelum pemaparan ini nanti saya sampaikan, perlu diketahui pembelajaran RTL ini ada kaitannya dengan kegiatan yang sedang saya jalani. Ya, kegiatan yang saya jalani ini yakni PKG olahraga. PKG olahraga yakni pengembangan kompetensi guru yang ditujukan kepada guru PCOK. Nah, RTL ini rentetan urutan yang mendekati akhir pembelajaran yang sedang kami jalani RTL ini. Kemarin kami sudah menyusun program-program pengembangan inovatif untuk kegiatan untuk pembelajaran. Nah, tindak lanjutnya yakni aktivitas permainan tradisional Gobak Sodor melalui model pembelajaran SEM, yakni sport education model untuk peserta didik kelas 3 dan kelas 4 fase B. Karena saya mengajar di kelas 3 dan 4, jadi saya mengambil sampel dari kelas 3 dan kelas 4. Mohon lanjut Bu Ari. Nah, di sini latar belakang yakni permainan tradisional Gobak Sodor merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, dan memperkuat interaksi sosial, rasa kebersamaan di antara peserta didik. Namun, di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh peserta didik karena tergeser permainan berbasis teknologi. Contohnya seperti video game dan permainan digital lainnya. Dalam pelaksanaan permainan ini, saya akan mengintegrasikan ke dalam sebuah pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran SEM, yakni Sport Education Model, yaitu model pembelajaran yang didesain dalam rangka memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa mengenai keterlibatan dalam aktivitas olahraga yang disesuaikan dengan konteks pendidikan jasmani di sekolah. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini juga peserta didik tidak hanya bermain, tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Oke, dari latar belakang ini yang sudah saya sampaikan, saya pernah menjumpai
salah satu murid yang saya ajar. Dari anak yang pernah bercerita pengalaman yang mereka alami, anak-anak sekarang itu sangat berbeda dengan anak-anak yang terdahulu. Kalau dibilang sekarang itu generasi Z. Kalau dulu itu masih zaman saya itu generasi milenial. Kalau generasi milenial itu masih menerima perubahan zaman. Dulu masih aktif dalam permainan tradisional, masih bisa dilakukan di mana tempat, di rumah, di sekolah, di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan sekarang itu semakin tergerus, permainan-permainan tradisional itu sekarang terpinggirkan karena adanya perkembangan zaman, yakni digitalitas, seperti anak itu tidak lepas dari gadget, makan sering pegang gadget, sambil tidur pun sambil megang gadget. Ya ini pola-pola pikir anak-anak seperti ini yang harus kita modernisasi. Jadi budaya-budaya yang kita sudah pernah alami, saya pribadi itu jangan sampai luntur, yakni dengan mengingatkan kembali adanya permainan tradisional seperti contoh Gobak Sodor ini yang akan saya jadikan program pengembangan pembelajaran untuk anak-anak. Nah, dari situ saya berpikir anak-anak harus perlu adanya inovasi dalam perkembangan zaman. Jangan sampai anak-anak sekarang itu melupakan tradisi lama, yakni dalam bentuk permainan atau kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang terdahulu. Lanjut dari. Dan di sini tujuan program yang rencana tidak lanjut ini, yakni tujuan permainan tradisional Gobak Sodor melalui model pembelajaran SEM, yaitu yang pertama melestarikan budaya lokal, yang kedua mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, yang ketiga meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang keempat mengoptimalkan kesehatan fisik peserta didik, yang kelima yakni mendorong pembelajaran kolaboratif dan kontekstual, yang keenam yakni membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, yang ketujuh yakni menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Di sini tujuan-tujuan pembelajaran yang akan saya susun itu mengacu dalam anak didik. Nah, dalam anak didik itu terkandung atau punya pola pikir ke depan. Apa yang mereka sukai itu yang bisa diimplementasikan dalam keseharian. Salah satunya yakni dalam program pembelajaran dalam bentuk permainan-permainan tradisional. Salah satunya yakni Gobak Sodor ini. Minat bakat anak-anak yang ada di UPT SD Negeri 55 ini sangat antusias, tapi jarang tersalurkan dalam bentuk permainan. Terkadang guru saya pribadi itu terfokus dalam pembelajaran yang ada di buku saja. Kita tidak menyelipkan apa yang menjadi keinginan anak-anak untuk menyalurkan bakat minat mereka. Salah satunya yakni dalam bentuk permainan-permainan yang mereka sukai. Salah satunya yakni permainan tradisional ini, Gobak Sodor ini. Lanjut. Nah, di sini ada pencapaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian. Yang pertama, pemahaman pelestarian budaya lokal, harapan. Yang kedua, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Yang ketiga,
peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Yang keempat, yakni pembentukan karakter positif. Yang kelima, yakni peningkatan antusiasme belajar. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya yakni langkah pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan program. Kedua, pengenalan permainan tradisional. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, praktek bermain permainan tradisional gobak sodor. Yang keempat, refleksi dan evaluasi. Yang kelima, yang keenam, yakni pelaporan dan dokumentasi. Ini salah satu bentuk langkah-langkah yang akan diharapkan untuk tiap tujuan. Selanjutnya, boleh. Yang ketiga, yakni hasil yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal. Yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar peserta didik. Yang ketiga, yakni peningkatan kesehatan fisik. Yang keempat, pengembangan karakter dan nilai positif. Yang kelima, yakni peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Yang keenam, terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Ini adalah 3 aspek yang diharapkan capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Selanjutnya boleh. Nah, ini masuk ke indikator. Indikator yang pertama, peserta didik lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam aktivitas ini. Yang kedua, peserta didik memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Selanjutnya, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Selanjutnya, terjalinnya hubungan yang harmonis antar peserta didik, guru, dan komunitas belajar dalam melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, nah, ini target peserta. Target peserta kami tujukan untuk kelas 3 dan kelas 4 fase B. Jumlah peserta yang kami ajar yakni berjumlah 153. Usia peserta 9 sampai 10 tahun. Tempat pelaksanaan yakni lapangan sekolah UPT SD Negeri 55 Gresik. Lanjut. Nah, ini fase dalam pelaksanaan. Ini ada 6 minggu dalam pelaksanaan. Minggu pertama yakni persiapan dan perencanaan proyek. Minggu yang kedua, riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga, eksperimen dan latihan bermain. Minggu keempat dan kelima, yakni produksi produk dan dokumentasi. Minggu keenam, publikasi, refleksi dan evaluasi. Lanjut. Mitra dalam komunitas belajar. Guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Guru kelas membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Selanjutnya, sumber daya yang dimiliki. Lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Alat permainan sebagai besar macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia. Guru PJOK pengalaman dalam mengajar permainan tradisional. Komunitas sekolah
dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program pemanfaatan aset. Lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Selanjutnya, ini rencana evaluasi, lini masa evaluasi, awal program, menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Tengah program, mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Komunitas sekolah, dukungan dari kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan evaluasi program. Sumber data, peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan data: 1. Mengobservasi langsung. 2. Kuesioner. 3. Refleksi pribadi dan kelompok. Lanjut. Kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusi, menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekannya. Tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik dalam permainan tradisional atau merasa permainannya terlalu sulit. Solusinya yakni menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Tantangan yang ketiga yakni keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Lanjut. Penutup, rencana tidak lanjut. Penutup, dalam pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan peserta didik kelas 3 dan kelas 4. Pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam mengembangkan potensi. Rencana tidak lanjut. Presentasi rencana kepada komunitas belajar sekolah untuk mendapatkan dukungan dan masukan. Implementasi program sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan selanjutnya dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya boleh. Terima kasih. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kami berikan kesempatan untuk teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Untuk pertanyaannya, saya batasi 2 pertanyaan saja. Barangkali ada yang mungkin ditanyakan. Oke, Bu Yoro, silakan. Terima kasih Pak Iwan dari pemaparan Bapak tadi. Ketika pelaksanaan pembelajaran SEM permainan tradisional tadi, kendala apa saja yang menjadi tantangan baru dalam pelaksanaan RPR bagi Pak Iwan sendiri? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab. Dalam pelaksanaan SEM, mungkin bisa ditunjukkan dari slide yang pertama tadi, latar belakang tadi. Dalam pelaksanaan SEM permainan tradisional, kendala apa saja yang menjadi tantangan? Kendala yang pertama, yakni kurangnya sumber daya manusia. Yakni keterbatasan alat dan bahan
yang diperlukan untuk permainan yang menghambat pelaksanaan. Yang kedua yakni minat dan partisipasi peserta didik. Rendahnya minat dalam pelaksanaan permainan tradisional menjadi tantangan bagi kami. Selanjutnya yakni pendidikan dan pemahaman untuk peserta didik. Kurangnya pemahaman tentang nilai dan manfaat permainan tradisional dapat mengurangi antusiasme. Terus waktu dan jadwal dalam pelaksanaan sehari-hari sering sekali berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah seperti mengaji, les, dan yang lain-lain. Dukungan dari pihak terkait kurang cukup untuk mendukung program yang sedang kami rancang ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Jujur. Untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali ada pertanyaan selanjutnya. Oke, sudah tadi. Mohon izin bertanya Pak Iwan. Di sini saya ingin tanya, tadi Pak Iwan sudah menjelaskan pengertian dari desain untuk menerapkan ke anak-anak ketika di sekolah. Tadi apa saja yang ini, permainan apa saja yang dipakai ketika menerapkan pembelajaran STEM di sekolah. Terima kasih Pak Iwan. Oke, baik, terima kasih. Jadi rencana yang akan saya buat itu pembelajaran permainan tradisionalnya itu yakni Bapak Sotor Bapak Guru. Jadi program STEM ini mungkin awam bagi ibu-ibu atau Bapak Guru. STEM ini pembelajaran yang baru dalam dunia olahraga. Jadi STEM yakni pembelajaran sebuah pendekatan dalam pendidikan olahraga bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa atau partisipasi aktif dalam olahraga. Bentuk dalam permainan STEM itu peserta didik ditugaskan untuk merancang sebuah perlombaan. Jadi peserta didik itu nanti disusun mulai dari ketua pelaksana siapa, ketua banyak sambutan siapa, terus bagian konsumsi siapa, terus jurinya siapa. Itu nanti yang akan dijadikan acuan dalam pembelajaran STEM ini. Jadi anak dilibatkan secara penuh dalam pembelajaran STEM dalam permainan tradisional Bogor Sodor ini. Jadi tujuan yang akan kami imbaskan dalam anak itu berperan aktif penuh dalam pembelajaran STEM yang akan saya rencanakan nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali cukup ya, 2 pertanyaan saja. Saya kembalikan lagi ke partner saya satu ini, Bu Andri. Monggo. Oh, jika dulu. Oke, demikian pemaparan dari RTL yang sudah kami susun. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.